Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa diberi kesehatan karena hari ini Omikron sedang lagi viral ya, bisa dikatakan. Oleh karena itu kita juga harus waspada dan hari ini kita alhamdulillah masih diberi kesehatan, itu yang mungkin hal yang harus patut kita syukuri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak sekali kepada Bu Cleo Putri Al-Yusaini atas kesediaannya untuk berbagi ilmunya kepada kami selaku dosen dan teman-teman instruktur di Fakultas Psikologi. Saya ucapkan terima kasih Bu Cleo, selamat datang, salam kenal dari saya Pak Adiatman. Adapun tujuan dari workshop ini Bu Cleo, jadi kita tahu semua, mungkin teman dosen-dosen juga tahu, semuanya juga tahu di psikologi ini kan kita berangkat sejarah, kita ngomong sejarah psikologi ini kan sebenarnya kalau kita lihat sejarah itu kan berangkatnya dari eksperimen psikologi. Bahkan terlahirnya ilmu psikologi itu bisa jadi ya karena eksperimen gitu ya. Bahkan laboratorium pertama di dunia itu kan ditemukan oleh William Wundt itu ya. Jadi sebenarnya psikologi eksperimen ini menjadi darah dagingnya bagi psikologi. Tetapi mungkin tidak semuanya psikologi eksperimen ini tidak semua dosen atau tidak semua ilmuwan psikologi itu sangat concern di bidang eksperimen karena mungkin bisa jadi ribet, bisa jadi butuh waktu yang panjang, butuh biaya yang banyak juga, butuh tenaga ekstra dan seterusnya karena kesibukan dosen masing-masing. Tetapi dengan adanya digital ini mungkin saya rasa hal-hal yang mungkin kalau zaman dulu eksperimen yang tradisional ya, itu kan mungkin butuh orang, butuh waktu, dan sepertinya sangat panjang sekali. Nah, mungkin dengan adanya digital ini bisa jadi akan memangkas itu semua. Oleh karena ini saya mencoba untuk sebagai Kak Lab dan digaungi Mas Mikdad, perlu informasi saja Bu Cleo bahwa di laboratorium kami ini ada salah satu divisi yaitu divisi psikologi eksperimen. Kebetulan yang digaungi oleh Mas Mikdad ini komandonya gitu ya. Nah, Mas Mikdad ini sedang menyusun nanti bagaimana psikologi eksperimen digital, terutama digital ini bisa bisa Bapak Ibu dosen juga tahu, Bapak Ibu dosen juga bisa mengetahui, dan tentunya nanti harapan kami juga bisa sampai ke mahasiswa. Jadi mahasiswa harapan kami juga beberapa, nanti nggak semuanya ya, beberapa bisa mencoba psikologi eksperimen itu digital itu bagaimana dan bisa dijadikan skripsinya. Mungkin itu sekilas saja apa yang saya sampaikan ini, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan saya minta maaf selaku Kepala Lab. Salam dari Pak Dekan, Bu Cleo tadi menyampaikan kepada saya karena memang tadi saya jelaskan ada dua agenda yang sangat-sangat sama-sama pentingnya gitu ya, sehingga hari ini kita bisa diwakilkan kepada saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adiatman atas pembukaan dan sambutannya. Link presensi sudah. Oke. Bapak Ibu dosen dan teman-teman instruktur maupun asisten, silakan mengisi link presensi yang kami bagikan di chat Zoom ya. Oh, di akhir acara nanti untuk linknya. Oke. Jadi selanjutnya saya akan membacakan CV Bu Cleo sebelum Bu Cleo mengisi acaranya. Saya izin meringkas CV Bu Cleo ya Bu ya. Minta tolong di share screen untuk CV Bu Cleo. Oke. Ya, saya minta izin untuk meringkasnya sedikit ya Bu ya. Jadi Bu Cleo Putri Al-Yusaini adalah seorang dosen psikologi Universitas Brawijaya.
Berdasarkan qualification and professional experience, Bukleo ini terdapat beberapa hal, yaitu Bukleo merupakan anggota asosiasi dari Psychological Science di Washington DC. Selain itu, Bukleo juga psikolog klinis yang pakar intervensi menggunakan mindfulness. Lalu Bukleo mendapatkan gelar S1-nya pada tahun 2005, sedang S2-nya pada tahun 2007 pada Universitas Indonesia. Keduanya mendapatkan predikat cum laude. Lalu Bukleo melanjutkan S3-nya dan mendapatkan gelar PhD pada Universitas Nottingham pada 2013. Semasa bekerja, Bukleo pernah menjabat menjadi kepala program S2 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Brawijaya tahun 2014 hingga tahun 2017. Selanjutnya, Bukleo juga pernah menjabat sebagai Kaprodi Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya pada tahun 2017 hingga 2021. Lalu untuk service to profession ini ada beberapa ya. Saya bacakan beberapa di antaranya, yaitu adalah anggota Dewan Redaksi Buletin Psikologi Fakultas Psikologi di UGM. Lalu juga yang ada di sini reviewer Frontiers Psikologi, Frontiers Media Switzerland, lalu reviewer Personality and Individual Difference, Elsevier di Inggris, dan masih banyak lainnya. Lalu Esteem Indicator atau awards. Jadi ada 4 awards yang pernah Bukleo dapatkan. Yang terbaru adalah Scientific Article Awards, Chatter in the Field of Health and Medicine, Ministry of Research and Technology Republik of Indonesia pada tahun 2020. Lalu ketertarikan pada penelitian, ketertarikan Bukleo ada pada developing a novel model for understanding a self-control as an emotional process of mindfulness alongside its implication on health-related issue. Lalu reintroducing control experiment and incorporating standardized laboratory protocol. Lalu promoting stronger collaborative culture across departments and university working on big data, analytic, and other technology-based research, dan increasing public awareness of the existence and advertise of pseudoscience in psychology. Lalu selected funding ada 7, yang paling baru adalah Teaching and Public Understanding of Psychological Science tahun 2019. Lalu output Scopus citation. Scopus pernah disitasi sebanyak 423. Lalu Google Scholar pernah disitasi sebanyak 1187. Lalu penelitian-penelitian yang terindeks Scopus terdapat 6 jurnal. 2 yang paling baru diantaranya adalah Editor Choice, Consistency, Tendency, and Theory of Behavior, Randomized Controlled Crossover Trial in Physical Activity Context di jurnal Psychology and Health tahun 2020. Lalu ada penelitian yang terakreditasi nasional, yaitu terdapat 12 jurnal yang terakreditasi nasional. Salah satu diantaranya adalah yang paling baru, #Mager, aktivitas fisik ditinjau dari fear of missing out dan rate self-control pengguna Instagram, jurnal Mediapsi tahun 2021. Lalu untuk buku, ada 2 buku. Buku yang pertama ini
Benefit of Mindfulness pada tahun 2015, lalu Bu Cleo menerbitkan buku lagi yaitu Panduan Riset Eksperimental dalam Psikologi tahun 2019. Lalu conference proceeding, Bu Cleo telah pernah mengikuti 5 conference proceeding. Yang paling baru tentang item order inflates the predictive power of the theory of behavior on physical activity, a randomized control trial dipresentasikan di Münster, Jerman tahun 2019. Lalu Bu Cleo pernah 3 kali menjadi keynote speaker. Yang paling baru The Current Circumstances of Social Science, Internal Condition, Multidiscipline Issue, and Challenge of the Era di Shanghai tahun 2015. Dan masih banyak lainnya gitu ya. Nah, kira-kira begitu CV Bu Cleo, sangat luar biasa sekali ya pengalaman-pengalaman Bu Cleo. Namun mohon maaf saya tidak bisa membacakan semuanya karena memang sangat banyak sekali, dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah penyebutan dari saya tadi. Oke, sebelum Bu Cleo mengisi, mungkin saya ingatkan Ibu Bapak dosen dan teman-teman instruktur maupun asisten bisa mengisi link yang sudah ada di chat. Oke, mungkin sampai di sini kalau pembacaan CV dari saya. Apakah Bu Cleo sudah siap untuk memberikan materinya? Ya, sudah siap, Kak. Oke, baik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Mikdad yang sudah memperkenalkan saya dengan panjang lebar. Matur nuwun juga kepada Pak Adi Atman atas undangan yang diberikan kepada saya. Salam kenal juga Pak. Saya sebenarnya beberapa kali sempat sowan, dolan gitu ya istilahnya ke UMM juga ketika masih menjadi ketua jurusan, bertemu dengan Pak Salis. Kami sama-sama anggota Persemakmuran Inggris Raya S3-nya gitu. Cuman mungkin belum berkesempatan untuk bertemu secara langsung, berkenalan secara langsung dengan Pak Adi Atman. Terus juga saya ingin menghaturkan terima kasih banyak kepada Laboratorium Psikologi UMM tetangga, kampus tetangga yang sudah berkenan untuk mengundang saya untuk sharing mengenai eksperimen digital pada pagi hari ini. Juga undangannya ini Pak Adi Atman lewat Mas Mikdad, ini salah satu alumni kebanggaan dari Universitas Brawijaya, satu dari sedikit alumni sebetulnya yang kemudian punya concern di bidang eksperimen gitu. Karena betul seperti yang panjenengan sampaikan tadi bahwa meskipun psikologi ini sendiri lahir dari rahim eksperimen, akan tetapi dalam perkembangannya memang karena satu dan lain hal eksperimen sepertinya menjadi pilihan belakang-belakang gitu untuk orang kemudian melakukan penelitiannya. Lebih gampang kasih 2 kuesioner terus diolah dengan Pearson Product Moment gitu ya, diisi terus kemudian keluar hasil, nulis publikasi cepat-cepatan dan kemudian publish seperti itu. Nah, terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak dosen, teman-teman instruktur dari Laboratorium Psikologi UMM. Saya juga mau menyampaikan apresiasi juga sebelum saya memulai acara, begitu ya Pak Adi Atman dan Ibu-Ibu serta teman-teman semua. Karena Laboratorium Psikologi UMM ini menurut saya satu dari sedikit juga laboratorium dari seluruh fakultas psikologi yang ada di Indonesia yang kemudian tergerak gitu untuk melakukan workshop secara spesifik di bidang eksperimen. Karena sekali lagi dengan berbagai macam kesulitan yang sudah dipaparkan oleh Pak Adi tadi memang menjadi hal yang bukan kok tabu ya, tapi orang merasa bahwa kenapa harus susah-susah gitu melakukan eksperimen. Jadi ini terobosan yang sangat luar biasa. Saya baca tornya dari lab psikologi, saya nggak tahu yang menulis siapa, tornya itu juga amat sangat rapi, amat sangat sampai saya sebar-sebarin di kalangan
sesama dosen pengampu eksperimen, saya bilang kalau bikin TOR ini seperti yang dibikin oleh lab psikologi UMM gitu, agar bisa juga sebagai pembicara jadi termotivasi untuk ikut mengisi acara ini. Saya izin untuk share screen ya, Mas Mikdad, apakah sudah bisa? Sudah terlihatkah? Baik. Jadi meskipun tema besarnya adalah workshop eksperimen digital, tapi saya sengaja untuk memberikan subjudul eksperimen sebagai ajian pamungkas dalam penelitian psikologi. Jadi hari ini kita bukan seperti kuliah atau apa begitu ya, karena kan sesama kolega dosen saya yakin juga banyak yang kemudian segi-segi yang tidak saya kuasai, yang lebih dikuasai oleh Bapak dan Ibu dosen, teman-teman asisten praktikum, instruktur praktikum juga. Kalau kita bicara mengenai digital, itu amat sangat luar biasa. Ibarat kata saya kalau belajar software di bidang eksperimen, nanti ada beberapa yang akan saya tunjukkan, itu butuh waktu sampai berbulan-bulan gitu ya, dan banyak sekali acara mutong di tengah jalan. Tapi anak-anak instruktur, asisten praktikum ini amat sangat luar biasa. Dengan sekali duduk saja mereka bahkan sudah bisa langsung biasanya melakukan modifikasi dari eksperimen gitu. Jadi memang generation gap ini amat sangat terasa ketika kita bicara mengenai eksperimen digital gitu. Tapi di sisi lain hal ini tentunya juga membesarkan hati Ibu dan Bapak, karena artinya nasib dari psikologi eksperimen di era digital sekarang ini menjadi lebih cerah gitu, tidak akan mandek gitu dari tercerabut dari akarnya yang merupakan metode eksperimen. Saya ingin start dari membawa kita semua ke dalam percakapan yang terjadi di suatu tempat yang jauh sekali di suatu masa gitu ya, percakapan yang terjadi antara Arjuna dengan Krishna. Jadi ini salah satu percakapan yang muncul ketika di perang Kuruksetra, itu kan Pandawa versus Kurawa, lalu kemudian Krishna ini sebagai dewa itu kan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak gitu. Dan pada saat itu dia memberikan opsi kepada pihak Pandawa yang diwakili Arjuna dan pihak Kurawa yang diwakili oleh Duryodhana, mau pilih saya atau mau pilih tentara perang saya lengkap dengan persenjataannya. Tentu saja yang Kurawa langsung gercep gitu ya, memilih tentara perang lengkap dengan persenjataannya. Tapi Arjuna memilih untuk didampingi Krishna sebagai kusir yang mengemudikan kereta kuda. Dan banyak yang tahu bahwa itu semua pada akhirnya pilihan tersebut berakhir dengan kemenangan pada pihak Pandawa. Nah, percakapan ini kemudian muncul karena Arjuna merasa bahwa terlepas dari berbagai macam kesulitan yang terjadi selama peperangan tersebut, itu kayak Kurawa tuh kayak dukun mungkin gitu ya, kayak bisa menebak gitu loh, apakah ini setelah ini akan terjadi apa, setelah ini ketika dihadapkan pada dua pilihan, langkah selanjutnya yang akan dilakukan itu apa, kayak gitu. Jadi tebakannya itu almost hampir selalu itu tepat gitu yang dikatakan oleh Krishna gitu. Dia ingin belajar lah, seperti juga kita yang selalu ingin belajar juga mengenai tips dan trik gitu ya, sehingga membuat tebakan kita dalam konteks perilaku manusia, dalam konteks riset yang kita lakukan, dalam konteks intervensi yang kita berikan itu menjadi tepat gitu. Ternyata kuncinya hanya sederhana saja, tidak ada trik, magic trik apapun selain melakukan observasi terhadap perilaku manusia. Dan dari perilaku itu kemudian muncul bahwa bisa terprediksi apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, ini kan percakapan yang dalam kisah klasik gitu ya, Mahabharata. Pertanyaan yang kemudian relevan untuk kita, sebenarnya ada hal seperti ini bisa dipelajari secara saintifik atau tidak gitu. Kata Wilhelm Wundt yang tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Caleb, bisa hal seperti ini dipelajari secara saintifik. Jadi Wundt
1879 mendirikan laboratorium psikologi eksperimen yang pertama. Tapi sebetulnya 5 tahun sebelumnya beliau ini sudah woro-woro lewat bukunya yang namanya Principles in Physiological Psychology, bahwa buku yang saya susun ini menandai sebuah usaha untuk mendirikan suatu domain baru dari ilmu yang namanya psikologi gitu. Nah, pernyataan yang dikemukakan oleh Wundt 5 tahun sebelumnya 1874 ini ternyata nggak mendapat banyak tanggapan gitu. Dalam salah satu kisah gitu ya, kalau buku-buku sains itu kan pajak untuk pengiriman bukunya itu dibebaskan gitu oleh pemerintah-pemerintah di negara maju, nggak perlu bayar pajak. Tapi karena psikologi pada saat itu dianggap masih belum sains gitu, dianggap masih cerita gitu ya, kisah seperti itu, maka ketika orang memesan bukunya Wundt ini ternyata harus membayar pajak yang mahal gitu pada tahun diterbitkan pertama. Berarti ini tidak diklasifikasikan oleh pejabat bea cukai sebagai sains, padahal dia menyatakan ini berdirinya sains. Jadi kayak di awal-awal itu banyak pihak, terutama pihak pembuat kebijakan, pihak pengambil keputusan itu yang nyuekin lah statement dari Wundt ini. Baru kemudian orang menjadi tergerak gitu ya untuk menelaah lebih jauh seberapa saintifiknya sih ilmu yang dinamakan sebagai psychological science ini, ketika kemudian Wundt dengan berbagai perjuangan yang luar biasa itu mendirikan laboratorium psikologi eksperimen tahun 1879. Dengan pendirian laboratorium psikologi eksperimen ini, apa yang dikatakan oleh Wundt ketika dia membuat teori, murid-muridnya juga banyak ya pada masa itu yang datang dari seluruh dunia. Salah satu murid pertamanya itu adalah ketua Association for Psychological Science, jadi Stanley Hall yang ada di Amerika, itu salah satu murid pertama dari Wundt gitu. Nah, mereka itu bisa datang ke laboratorium psikologi eksperimen untuk membuktikan bahwa apapun yang dihipotesiskan itu mereka bisa melakukan replikasi, mereka bisa melakukan pengujian sendiri dengan cara yang sama persis gitu. Jadi bukan hanya hipotesis terus kemudian terbukti hasilnya, tidak seperti itu, tapi tak coba sendiri kayak gitu. Jadi itu kan kalau sudah mencoba sendiri maka pada akhirnya oh iya gitu, semakin banyak kemudian penelitian-penelitian yang mendukung ataupun mendibang suatu teori gitu. Jadi apa yang dilakukan Wundt pada saat itu mungkin pada saat ini masih kelihatannya kuno banget gitu ya, kayak ini ada seperangkat alat yang kemudian digunakan untuk mengukur kecepatan reaksi orang pada saat menerima stimulus yang misalnya kaget gitu kan, secepat apa sih dia bereaksi untuk menunjukkan kekagetannya, atau ketika dia cemas kan ada indikator-indikator kecemasan, seberapa cepat juga dia merespon gitu dengan menggunakan peralatan yang sederhana ini. Tapi tidak mengisi kuesioner gitu pada saat itu gitu, karena rasa-rasanya memang spirit awal dari para pendiri psikologi ini memang betul memodel dari ilmu alam gitu, yang mana ilmu alam ini penelitian yang mereka lakukan ya mostly memang penelitian eksperimen gitu. Jadi psikologi sampai pada batas tertentu, bahkan saya sering sebelum pandemi berdiskusi dengan salah satu profesor guru besar, mungkin satu dari sedikit guru besar di bidang eksperimen, Prof. Thomas Dickie dari Fakultas Psikologi UGM gitu, yang menyatakan bahwa memang para penganut eksperimen yang konservatif gitu ya pada masa lalu gitu, maunya itu yang namanya eksperimen itu ya betul-betul datang ke tempat dengan lokasi di mana semua itu serba terkontrol, lalu kemudian betul-betul yang dilakukan itu ya observasi dalam bentuk perilaku yang konkret gitu. Jadi seandainya agresivitas, kalau Ibu dan Bapak masih ingat tentang Bandura eksperimennya menggunakan boneka Bobo gitu ya, agresivitas ya dia seberapa banyak dia ngebukin si boneka tersebut gitu. Cuman kan itu di masa lalu gitu ya, karena pada masa lalu juga dari segi etika penelitian itu tidak seketat pada masa saat ini. Apa yang terjadi pada para partisipan yang
memukuli boneka tersebut atau partisipan yang kemudian anak bayi gitu kan, Watson ditakut-takutin dengan tikus gitu untuk membuat dia menjadi ketakutan. Puluhan tahun kemudian apa yang terjadi dengan dia kan tidak juga terpantau gitu. Jadi kita di era modern ini amat sangat memperhatikan tidak hanya efek dari perlakuan yang kita berikan itu pada saat itu saja, tapi long term efeknya ini seperti apa gitu. Sehingga kemudian model-model yang konservatif seperti itu sudah relatif jarang digunakan pada saat ini, tapi nanti saya akan cerita juga sudah ada konversinya yang kemudian disusun dalam bentuk digital gitu untuk mengukur semua hal tersebut. Nah, ini sebetulnya tidak hanya teraplikasikan dalam bidang psikologi saja, Ibu Bapak dan teman-teman instruktur, tapi juga dalam bidang lain gitu ya. Ketika kita berbicara mengenai tujuan dari ilmu, sebetulnya karena manusia itu juga salah satu emosi yang paling mendasar itu adalah seeking, mencari penjelasan, mencari penyebab di balik segala peristiwa. Apa sih yang menyebabkan munculnya suatu peristiwa? Maka golden standard, tujuan tertinggi dari suatu ilmu itu adalah to explain sebetulnya, untuk menjelaskan mengapa sesuatu itu muncul gitu. Jadi tujuan yang ketiga. Nah, dalam prakteknya ketika melakukan sebuah penelitian, tentunya tidak hanya langsung bisa loncat ke tujuan yang ketiga ini gitu. Orang kadang start dulu dari deskripsi gitu ya, studi-studi deskriptif untuk menjelaskan apa sih suatu perilaku, dan ini tuh ditempuh dengan menggunakan model yang studi lapangan, kemudian case study gitu ya, yang pada intinya adalah si peneliti itu tidak memberikan intervensi apapun atau meminta partisipan itu untuk mengisi apapun gitu ya. Jadi hanya diamati saja hari-harinya seperti apa gitu, tanpa melakukan manipulasi dalam bentuk apapun. Nah, jadi kalau secara sederhananya ya riset-riset yang tergolong ke dalam kualitatif ini berada pada level 1, level deskriptif yang menjelaskan what is X behavior. Nah, pada level yang kedua ini adalah ketika tidak saja mendeskripsikan apa sebuah perilaku, tapi kapan sebuah perilaku itu muncul gitu. Paling sederhana tentunya adalah dengan menggunakan riset korelasional gitu. Apakah orang kalau semakin merah rambutnya gitu ya, seperti saya ini, berarti orangnya semakin galak gitu. Itu kan riset korelasional ya, karena rambut merah itu hanya mendata kemerahan, tingkat kemerahan rambut, dan kegalakan itu juga kan hanya didata gitu. Ketika kemudian dikorelasikan misalnya dengan Pearson product moment, oh positif, signifikan gitu kan, oh berarti betul rambut merah semakin galak. Tapi apakah kemudian rambut merah ini yang bikin orang jadi galak? Tidak bisa terjawab melalui penelitian korelasional. Bahkan penelitian yang sifatnya kuasi eksperimen, nanti saya akan tunjukkan perbedaan antara kuasi dengan yang eksperimen yang sesungguhnya. Tapi kuasi eksperimen ini biasanya banyak digunakan untuk konteks bukan di mahasiswa S1, tapi di konteks riset-riset profesi gitu, karena ada banyak faktor yang kemudian menyebabkan justru si kuasi eksperimen ini menjadi harus jauh lebih ketat di dalam mendata faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hasil penelitian yang dilakukan gitu, dan ini dirasakan terlalu berat sebetulnya untuk mahasiswa pada level yang S1 gitu. Untuk kakak-kakak instruktur perlu untuk dipahami seperti itu. Jadi biasanya pada level S1 itu menggunakan yang semurni mungkin gitu ya, yang disebut sebagai randomized experiment. Jadi eksperimen dengan melibatkan prosedur randomisasi. Nah, pada level setelah masuk ke penelitian, jadi setelah deskriptif, terus kemudian prediktif, terus kemudian randomized, baru kemudian diaplikasikan dalam bentuk experimentation. Nah, ini
ini yang barangkali juga kalau dari pengalaman saya melakukan riset itu memang saya tidak selalu menggunakan metode eksperimen gitu. Jadi ketika saya S1 itu saya pakainya riset korelasional. Ketika S2 profesi itu menggunakan kualitatif gitu ya untuk kemudian menyusun tesisnya. Baru kemudian di S3 ini saya belajar bahwa sebenarnya eksperimen itu lebih baik dilakukan ketika kita itu sudah at least setidaknya tuh memperoleh gambaran ini kira-kira kalau pada level korelasional antara 2 atau lebih variabel ini tuh arahnya kemana gitu. Jadi ketika kita sudah misalnya katakanlah tadi ya riset yang banyak saya lakukan kan di bidang misalnya mindfulness dengan agresivitas. Ketika saya sudah pada level korelasional, saya mengukur semakin mindful orang itu semakin tidak agresif gitu kan dalam bentuk misalnya menyebarkan 2 skala. Maka pada saat itu ada semacam notifikasi gitu yang muncul gitu ya di dalam pikiran saya bahwa ini saatnya dieksperimenkan gitu karena berarti sudah cukup bukti yang menunjukkan bahwa pada level korelasional ini relatif stabil. Cuma saya yakin juga berdasarkan pengalaman Bapak, Ibu, dan teman-teman membaca dan melakukan penelitian sendiri, mostly kan dalam penelitian psikologi kalau uji korelasional itu mostly memang signifikan ya. Gitu. Jadi signifikansi itu mudah sekali gitu loh ditemui di dalam penelitian psikologi. Itu sebabnya kemudian ada semacam apa ya, kayak agak salah kaprah sih menurut saya bahwa berarti kalau seperti itu supaya tingkat kesulitannya lebih rumit gitu ya, tetap korelasi di level S2, tapi korelasinya itu kemudian ditambahi jumlah variabelnya. Misalnya kalau S1 tuh 2 variabel, 2-3 ya berarti S2 tuh 3-5. Nanti kalau S3 itu variabelnya 8 gitu kan. Tapi korelasi semua gitu dan semuanya itu berkorelasi semua gitu. Terus kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang semakin lama tentunya teknik statistik juga semakin sophisticated gitu. Tapi apakah kemudian ketika makin banyak variabel berarti makin levelnya berarti tidak level 2 berarti level 3 ya tidak gitu. Mau menggunakan teknik analisis statistik sophisticated apapun ketika tidak memberikan perlakuan kepada partisipan maka relasinya itu paling mentok di level prediktif gitu. Korelasi terus prediksi bisa, tapi tidak kemudian apakah kita bisa memastikan ini penyebab dari suatu perilaku ya tidak, karena kita tidak memiliki akses terhadap apa yang terjadi ketika dosisnya kita variasikan, apa yang terjadi ketika dosisnya kita nolkan, seperti itu. Nanti saya akan cerita lebih detail mengenai hal ini. Nah, persoalan yang saya kemukakan, salah satu hal yang sering saya sampaikan juga ketika memberikan workshop, baik mengenai eksperimen maupun kuantitatif secara umum gitu ya, bahwa bidang psikologi itu tidak sedang baik-baik saja gitu. Tadi kalau kata Pak Caleb kan Omikron sekarang sedang viral gitu ya. Sebenarnya di bidang psikologi juga sedang viral suatu hal yang dinamai sebagai questionable research practice. Jadi praktek-praktek riset yang mana semacam kalau di bidang olahraga itu diberi doping gitu atletnya, sehingga kemudian performanya itu menjadi jauh lebih oke daripada kemampuan dia yang sesungguhnya. Nah, bidang psikologi juga mengalami problem yang seperti itu, yang mana si peneliti itu juga memberikan doping terhadap risetnya dengan berbagai macam cara sehingga kemudian signifikan sukses hasilnya gitu kan, p-value kurang dari 0,05 gitu. Nah, hal ini kemudian mengakibatkan bahwa ada banyak pihak yang kemudian concern terhadap persoalan sebenarnya teori-teori yang diturunkan oleh para peneliti pada masa dulu gitu kan dibandingkan dengan era digital saat ini, apakah masih bisa terreplikasi ketika dilakukan penelitian pada saat ini dalam kondisi yang tadi sempat saya sebutkan terdigitalisasi, menjadi lebih terstandar, menjadi lebih mempertimbangkan faktor-faktor etis dan sebagainya tanpa mengurangi esensi dari
tujuan penelitian itu gitu. Dan ternyata dari 100 eksperimen yang publish di Science beberapa tahun yang lalu, itu menemukan bahwa dari 100 itu ternyata yang bisa terreplikasi hanya 39 gitu. Padahal Pak Adi kalau melempar koin itu kan masih kemungkinannya masih 50-50 ya. Ini nggak nyampe 50% gitu. Terus kemudian yang muncul pertanyaan, ya ngapain melakukan eksperimen, toh kemungkinan gagalnya kemudian besar gitu kan, berarti 61% kemungkinan kita untuk gagal. Mending tak korelasi aja gitu kan, malah signifikan gitu loh hasilnya seperti itu. Tapi persoalan ini sebenarnya menjadi concern kita bersama gitu dalam bidang psikologi, karena ya suatu teori itu memang tingkat maturnya, tingkat kematangan yang paling puncak itu sebetulnya ya ketika dia bisa menjelaskan hubungan sebab akibat gitu, kausalitas di antara variabel-variabel yang terlibat dalam teori. Kalau hanya kumpulan dari korelasi, terus apa gitu, bagian mana yang kemudian harus kita intervensi, kita nggak pernah tahu karena korelasional gitu. Tapi ketika sebab akibat, maka kita tahu bahwa depresi itu gejala, depresi itu akibat, bukan depresinya, tapi penyebab depresi yang harus kita cari, seperti itu, dan seterusnya. Nah, bukan hanya terkait sama replikasi yang kemudian hanya 39 dari 100 gitu, tapi juga terkait dengan retraksi yang ternyata juga jumlahnya itu meningkat. Retraksi itu berarti artikel yang sudah terpublish di jurnal yang bagus-bagus itu, yang sekopus-sekopusan gitu ya Bapak dan Ibu, yang kemudian di kemudian hari ditemukan bahwa something wrong gitu dengan publikasi tersebut. Nah, sesuatu yang salah ini bisa jadi karena honest mistake ya, memang kesalahan si peneliti yang tidak disengaja gitu kan, sehingga kemudian dia perlu untuk menarik publikasinya agar orang tidak sesat gitu ya dalam kemudian membaca dan mengutip publikasinya. Tapi juga banyak juga yang ditemukan karena ya persoalan-persoalan yang terkait jumlah sampelnya kecil banget ternyata gitu, tidak memenuhi syarat minimum sampel size, atau kemudian memang itu tadi diberi doping gitu ya, bahwa sebenarnya hipotesisnya ada banyak gitu kan, tapi yang dilaporkan hanya satu yang signifikan, lah yang lainnya kemana, dimasukin ke laci, nggak pernah dilaporkan. Padahal bisa jadi kuncinya justru hipotesis yang tidak dilaporkan itu tadi gitu, untuk bisa melakukan intervensi terhadap suatu perilaku dan seterusnya. Bahkan 2 tokoh dalam bidang psikologi ini yang paling ngagetin gitu ya Ibu dan Bapak, yang terakhir ini adalah yang Eysenck ya. Ini tokoh besar banget dalam bidang psikologi, yang kemudian ternyata publikasinya ini juga di flag ini ada 61 dan yang sudah diretraksi ini ada 13 gitu. Sayangnya beliau kan sudah meninggal dunia, sehingga kemudian kita tidak tahu bantahan dari segi beliaunya seperti apa gitu kan. Tapi dari segi yang Diederik Stapel ini juga tokoh psikologi sosial yang amat terkenal ketika itu, heboh banget ya, karena dia bahkan eksperimen yang dia lakukan itu tidak betul-betul dia lakukan gitu, tapi saking canggihnya beliau bermain-main dengan statistik gitu ya, sehingga kemudian para editor dan reviewer di jurnalnya itu nggak ada yang jurnal kelas kacangan lah Ibu Bapak dan teman-teman, jurnalnya itu benar-benar jurnal yang kemudian Q1, Q2 pun kayaknya nggak ada di Q1 semua kayaknya, dan itu pun pengutipnya sudah banyak gitu ya, yang kemudian ternyata setelah ada whistleblower gitu, justice kolaborator gitu loh, yang kemudian memberitahu bahwa ini ternyata tidak pernah dilakukan penelitiannya. Ketika dia ngambil data di sebuah stasiun, perilaku para pengunjung stasiun, dan di sana itu stasiunnya kayaknya dia salah mendeskripsikan stasiun tersebut. Stasiunnya sudah direnovasi, bentuknya tidak seperti pada saat dia melaporkan data tersebut diambil gitu. Jadi akhirnya ketahuannya salah satunya dari situ gitu. Dan ini bukan hanya dampak yang terjadi, saya rasa bukan hanya mengenai para peneliti ini saja, tapi mengenai juga kita ya sebagai orang yang kemudian membaca, mengutip hasil karya para peneliti kelas dunia ini, mencoba untuk melakukan eksperimen dengan tadi yang Pak Adi katakan gitu ya, dengan proses yang
mungkin lama dengan biaya yang terbatas gitu, harus melaporkan SPJ gitu ya, karena hibahnya ini sudah mau tutup tahun, luaran belum keluar gitu. Ternyata kok ini dari data hasil yang dibuat-buat gitu. Ini amat sangat menyedihkan, sehingga kemudian saya pikir salah satu titik balik yang kemudian bisa dilakukan di sini adalah ya kita coba untuk start dari mana sih dalam melakukan eksperimen. Start saja dari replikasi dari kemudian penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para tokoh ini gitu kan, kita uji cobakan, dan kemudian dari situ akan muncul banyak sekali kemudian insight baru seperti apa gitu. Utamanya karena juga sebagian besar kan eksperimen yang diterbitkan di bidang psikologi maupun secara umum itu ya di negara berasal dari partisipan yang memang tergolong mahasiswa di negara maju gitu ya, yang spesifik juga mereka karakteristiknya, apakah applicable juga untuk di Indonesia dan sebagainya. Jadi itu salah satu hal yang kemudian kita bisa start dari situ gitu. Nah, ini tadi sudah saya singgung sih juga, tapi kalau Ibu dan Bapak kepengen melihat apa betul bahwa korelasi itu bahkan bisa terjadi, padahal yang secara teoritis itu nggak masuk akal berkorelasi. Ini Tyler Vigen ini sudah menyediakan di websitenya, beliau juga menerbitkan buku, ada puluhan ribu tuh data-data dari seluruh dunia gitu ya, yang kemudian misalnya tingkat perceraian dengan gempa bumi gitu, itu kan data, semuanya data objektif ya, yang kemudian dicoba untuk dikorelasikan, dan ternyata korelasinya itu nyaris 1 gitu loh. Artinya memang ketika korelasional bahkan tidak perlu secara teori berkorelasi pun bisa berkorelasi gitu. Apalagi kalau secara teori dinyatakan itu berkorelasi. Itu ada beberapa hal yang kemudian kalau comeback ke ini ya Ibu dan Bapak, masa tahun 1700-an, 1800-an, concern mengenai korelasi dan kausalitas ini sudah saya bahas juga lumayan panjang di buku saya, Panduan Riset Eksperimen. Para tokoh filsafat ini sebenarnya sudah sempat memberikan warning pada masa itu gitu ya, bahwa kausalitas ini pada intinya hanya bisa terjadi ketika kita seakan-akan semacam membandingkan 2 anak kembar gitu. Jadi kita mengkondisikan, kalau dalam bahasa eksperimen itu ya ada kondisi eksperimen, ada kondisi kontrol, yang mana pada saat awal sebelum kita memberikan perlakuan, ini kondisinya harus setara terlebih dahulu. Harus betul-betul dia ini ya seperti anak kembar yang dibandingkan. Ketika kita menyatakan atau menelurkan sebuah teori, misalnya pola asuh gitu ya, mempengaruhi kepatuhan dari anak misalnya seperti itu. Kemudian pola asuhnya kita bikin kategorinya, otoritarian, terus kemudian permisif, terus kemudian kategori-kategori yang lain, terus kemudian kita data tingkat kenakalan pada anak. Itu kita sebetulnya bukan eksperimen gitu, karena pola asuh yang diberikan oleh orang tua itu kan sudah memang dari sononya dia memberikan pola asuh yang seperti itu gitu. Dalam kondisi yang seperti itu kita tidak bisa sebetulnya menyimpulkan kausalitas, membandingkan apa yang terjadi saat penyebabnya ada dan versus saat penyebabnya tidak ada. Nah, banyak peneliti utamanya dari bidang di luar psikologi tapi ilmu sosial yang lain gitu ya, yang kemudian membantah gitu loh, bahwa manusia itu kan bukan robot gitu ya, sehingga kemudian gimana caranya mulai dari titik nol gitu. Gimana caranya kita tahu bahwa misalnya orang ini mengalami perasaan kesepian itu bukan karena dia harus melakukan isoman gitu, tapi karena memang pada dasarnya baperan gitu orangnya, sehingga kemudian mengalami kesepian gitu kan. Tingkat kebaperan itu tidak bisa kita nolkan gitu. Jawabannya adalah pada level individu memang tidak bisa kita nolkan, dan memang tidak ingin kita menolkan itu pada level individu, tapi kita bisa menyetarakannya pada level kelompok. Dan disinilah sebetulnya kunci dari eksperimen yang dinamai sebagai random assignment. Jadi pada saat kita merandom partisipan gitu dengan menggunakan misalnya saja aplikasi randomizer
.org gitu ya. Nanti akan keluar ya partisipan mana yang kemudian dapat perlakuan bahwa dia akan menerima katakanlah suara bising, mana yang tidak menerima suara bising, terus dilihat nih kalau dikasih suara-suara keras itu agresif atau tidak. Betul bahwa statnya tingkat agresinya pasti akan berbeda-beda gitu. Tapi ketika kita melakukan random assignment-nya secara benar gitu kan, kita bisa lebih pede bahwa pada sebelum saat diberikan perlakuan suara bising, tingkat agresivitas kondisi dan kondisi eksperimen dan kondisi kontrol itu berada dalam kondisi yang setara. Bisa diukur kok kalau misalnya tidak percaya, memang tidak harus percaya gitu ya, karena memang dalam sains itu tidak butuh percayaan, yang penting kita uji cobakan gitu, kita tes gitu. Semakin banyak nanti sampel yang kita ambil, itu kemungkinan untuk semakin setara seperti anak kembar sebelum diberi perlakuan itu akan semakin besar gitu. Nah, pembagian riset eksperimen letak kedudukannya ini juga dilakukan oleh Prof. Diki. Saya kutip dari salah satu jurnal yang beliau terbitkan bahwa ada kualitatif, kuantitatif, campuran, terus eksperimen ini ada yang acak, ada yang kuasi, dan yang ada partisipan tunggal. Partisipan tunggal ini juga banyak ditempuh oleh mahasiswa pada level profesi gitu, karena ya memang sulit ya untuk mencari kemudian partisipan yang tergolong ke dalam partisipan klinis misalnya seperti itu, sehingga kemudian selain itu juga pengukuran tidak bisa hanya dilakukan satu kali, itu nanti metode desainnya juga macam-macam gitu kan, ABA, AABB dan macam-macam seperti itu, sehingga kemudian keunggulannya bukan terletak pada kemudian randomize yang dilakukan, karena memang tidak diperlukan randomize dalam hal ini, tapi akurasi pengukuran seberapa jauh kemudian dia mampu mengontrol confounding variabel, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian di sela-sela pengambilan data pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, 3 syarat eksperimen ini, kalau Ibu dan Bapak dan teman-teman instruktur mungkin sudah mulai bertanya-tanya kapan masuk ke digitalnya gitu ya. 3 syarat eksperimen ini, random assignment, manipulasi variabel bebas, kemudian kontrol confounding variabel, ini kemudian amat sangat dipermudah ketika kita memang menggunakan software itu secara digital, karena salah satu faktor yang kemudian membuat problem di dalam bidang psikologi sehingga mendorong risetnya menjadi sulit untuk terreplikasi itu adalah kurangnya standarisasi. Karena satu, antara lain terlalu mengandalkan kepada apa yang dikatakan oleh instruktur secara verbal, misalnya kayak gitu. Padahal antara satu instruktur dengan instruktur yang lain, meskipun membacakan instruksi yang sama, tapi penampilan instruktur ini ternyata juga berpengaruh gitu terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan gitu. Ketika instrukturnya galak, ketika instrukturnya itu mungkin Mas Mikdad gitu ya yang ramah, yang memberikan instruksi, kemudian dibandingkan dengan mungkin dosen yang lain gitu ya yang galak atau yang kayak gimana, itu nanti akan mempengaruhi juga respon yang diberikan oleh partisipan meskipun pembacaan instruksinya itu sama gitu. Karena itu kemudian ya instruksi dituangkan sebisa mungkin dituangkan dalam bentuk ya digital gitu, sehingga partisipan itu tidak perlu dibacakan instruksi oleh si eksperimenter, tapi dia membaca apa yang tertampil di layar. Pun kemudian ada suara narator gitu ya yang membacakan instruksi yang diberikan, tapi kan naratornya sama. Kita bisa mencegah satu hal yang terkait dengan confounding variabel itu dengan cara yang sesederhana itu sebetulnya dalam hal pemberian instruksi dari perlakuan yang diberikan. Tapi pertanyaan yang lain yang muncul kemudian kan eksperimen itu tidak hanya kemudian terkait dengan instruksi, siapa yang memberikan instruksi, kemudian instruksi apa yang diberikan gitu. Banyak orang yang kemudian bertanya harus mulai dari mana gitu. Kadang di textbook psikologi yang klasik itu kan memberikan contohnya itu selalu sederhana-sederhana gitu ya. Bandingin misalnya ada musik klasik dibandingkan dengan musik rock gitu kan. Terus kemudian konsentrasinya lebih tinggi
yang mana seperti itu. Nah, perbandingan yang seperti itu sebetulnya ada satu missing link gitulah, yang kemudian terjadi ketika kita memberikan contohnya itu sekonkret itu. Maksud saya yang ingin saya sampaikan seperti itu. Karena dalam psikologi eksperimen itu sebenarnya ada satu istilah yang amat penting tapi jarang terbahas yang dinamai sebagai paradigma eksperimen. Jadi paradigma itu kan kalau dalam bahasa filsafat ini kan world view gitu ya, Ibu dan Bapak, pandangan terhadap dunia gitu. Tapi kalau dalam konteks eksperimen yang disebut sebagai paradigma itu adalah instrumen. Dan instrumen itu semakin terstandar, itu semakin baik. Ini ada beberapa situs yang nanti bisa Ibu dan Bapak serta teman-teman akses, Pavlovia dan Cytokit yang dikembangkan oleh para peneliti eksperimen dari negara-negara lain, serta satu yang sedang kita kembangkan di UB, fundingnya dari EPS itu yang dinamai sebagai Patrika. Patrika ini bahasa Sanskerta, artinya jar of knowledge gitu Ibu dan Bapak, yang mana kita nanti akan mencoba untuk mengadaptasi paradigma eksperimen yang ada, masukkan ke repositori sehingga siapapun kemudian yang ingin melakukan penelitian itu tinggal kemudian mendownload dan mengakses apa yang kita share di situ. Jadi ceritanya saya dan teman-teman di bidang eksperimen itu terinspirasi lah dengan WUN gitu ya. Tapi kalau WUN itu kan punya lapak yang kemudian didatangi gitu oleh para peneliti dari seluruh dunia. Kalau kita tuh pengennya ya lapaknya ini lapak online saja gitu kan, yang kemudian bisa didatangi oleh para peneliti lain untuk kemudian menguji cobakan seandainya memang topiknya sesuai dengan apa yang kita buat, ini bisa diuji cobakan gitu oleh mereka. Nah, di dalam situs-situs ini, Ibu dan Bapak, serta teman-teman semua, secara umum sih kalau kita ngomong soal paradigma eksperimen itu, pasti akan ada yang namanya stimulus, respons, jumlah trial, sampel size, serta instruksi dari tugas gitu yang diberikan. Nah, yang sempat saya bahas di awal tadi terkait sama instruksi yang diberikan. Nah, instruksi yang diberikan itu kan sebisa mungkin memang kita berikan secara digital gitu ya kepada para peserta, tapi kita juga sebisa mungkin stimulus dan respons itu juga diberikannya juga secara digital gitu. Jadi sebisa mungkin memang apapun yang ingin kemudian kita pilih sebagai stimulus atau sebagai perlakuan treatment itu juga diberikan terstandar mungkin lewat desain yang kita susun, dan partisipan juga sebisa mungkin tidak perlu shift, tidak perlu beralih gitu ya setelah dia misalnya digital lewat komputer gitu ya, dia mengerjakan suatu tugas yang diberikan kepada dia gitu kan, sebisa mungkin juga responnya dia diberikan secara digital gitu, jadi dia tidak perlu kemudian nanti confounding lagi, dia ambil kertas, dia ini lagi seperti itu. Jadi spirit utama sebetulnya yang ingin diterapkan di sini ketika berbicara mengenai eksperimen digital itu bukan hanya nyuwun sewu, bukan hanya soal gaya-gayaan gitu loh, sebenarnya bukan itu gitu, gaya-gayaan ya memang perlu gitulah, tapi itu terakhir gitu. Yang paling penting pertama sebetulnya kita ingin sebisa mungkin mengurangi variabel confounding, karena secara psikologis manusia itu amat sangat rentan gitu. Ketika sedang mengerjakan sesuatu tiba-tiba ada jedok gitu, suara keras banget, itu jawaban yang dia berikan itu bisa jadi berbeda dibandingkan dengan jawabannya ketika dia mengerjakan dalam suasana yang tenang. Nah, hal seperti ini tuh jauh lebih bisa terkontrol ketika memang kita menggunakan tools digital. Meskipun pastilah tidak 100% gitu ya, kan tidak ada juga eksperimen yang sempurna, pasti ada kekurangan dari suatu eksperimen, tapi at least kita selaku peneliti, selaku calon penulis itu menunjukkan bahwa sudah ada effort yang kita lakukan sejak awal untuk mengendalikan faktor-faktor lain di luar perlakuan yang kita berikan yang bisa mempengaruhi jawaban dari partisipan. Ini ada linknya open access juga Ibu dan Bapak terkait dengan experimental paradigm yang bisa Ibu dan Bapak akses. Nah, beberapa yang sudah pernah saya gunakan, ini softwarenya ini sebetulnya lebih jago Mas Mikdad ini dibandingkan dengan
saya dan tim eksperimen yang lain gitu ya dalam menggunakan yang software yang PsychoPy ini gitu. Jadi PsychoPy ini diterbitkan kebetulan oleh alma mater saya dari Nottingham. Dia gratis gitu ya Ibu dan Bapak, dan dia juga sudah memberikan beberapa eksperimen yang terstandar gitu. Kalau memang dibutuhkan kemudian untuk ditranslate ke dalam bahasa Indonesia dan sebagainya, itu bisa dilakukan tanpa perlu terlalu banyak mengubah start dari scratch gitu, dari nol gitu, mulai dari awal gitu. Tapi kalaupun mau mulai dari awal, Mas Mikdad ini jagonya gitu. Yang kemudian memang saya ini terus terang iri hati gitu ya sama Pak Adiat gitu kan, karena Mas Mikdad ada di UMM seperti itu, sehingga ini sudah cukup, lebih dari cukup gitu bekal yang kemudian dimiliki untuk menyusun paradigma eksperimen tanpa mulai dari awal. Ada lagi yang pernah saya gunakan yang namanya Inquisit, tapi Inquisit ini berbayar. Ada sih versi yang kemudian gratis ya, tapi biasanya versi gratis ini setelah muncul jumlah respon tertentu, ini harus kita bersihin dulu datanya gitu kan, terus start lagi nanti dari awal lagi, ya namanya juga gratisan gitu ya. Tapi memang dari segi tampilan front end sebetulnya tidak masalah gitu, cuman back end-nya memang betul bahwa kayak misalnya PsychoPy seperti itu tuh memang tidak enak dipandang gitulah dibandingkan dengan yang misalnya Inquisit atau ePrime yang sama-sama berbayar. Tapi ini sebetulnya tidak mempengaruhi kepartisipannya. Yang terpengaruh itu ya eksperimen si penelitinya gitu, yang mana dia memang tidak semudah ketika menggunakan software yang berbayar. Nah, satu hal yang kepingin saya highlight juga kepada Ibu Bapak dan teman-teman itu adalah bahwa nama suatu paradigma eksperimen itu tidak selalu sama gitu dengan konstruknya. Dan ini kayaknya harus, kalau Ibu dan Bapak mau menyampaikan kepada mahasiswa, ini juga harus berkali-kali di-highlight gitu kepada mahasiswa. Karena mahasiswa tuh ketika misalnya ada suatu paradigma eksperimen yang amat sangat terkenal yang namanya cyberball gitu ya. Cyberball ini adalah paradigma untuk mengukur eksklusi sosial, yang mana partisipan itu melalui layar komputer, itu dia seakan-akan bermain bola tangkap bersama lawan yang berada di ruangan yang lain. Nah, pada saat bermain itu ceritanya minimal ada tiga orang yang bermain bola tangkap tersebut gitu. Yang satu adalah partisipan, yang dua lainnya adalah partisipan dibilangin bahwa itu adalah teman di ruangan yang lain. Padahal itu sebetulnya komputer yang dua yang bermain tersebut. Nah, pada saat permainan cyberball ini diterapkan gitu kan, nanti partisipan itu hanya memperoleh lemparan bola tangkap itu hanya satu kali di awal saja, tapi 5 menit berikutnya itu yang dua orang itu asik sendiri gitu loh, sehingga partisipan ini ya menjadi baper gitu ya, karena dicuekin gitu oleh si pemain yang lain, dia merasanya seperti itu. Nah, setelah itu kemudian bisa diukur macam-macam, perasaan kesepiannya, agresivitasnya, dan sebagainya, tergantung teori yang ingin diujikan. Tapi kan penamaannya di sini adalah cyberball paradigmanya. Sehingga kemudian kalau kayak ibarat deskripsi gitu di bab 3 gitu kan, memang harus ada subbab sendiri yang namanya tentang paradigma eksperimen. Selain menjelaskan paradigma eksperimen yang dipilih, maksud saya dalam hal ini misalnya cyberball, selain menjelaskan tentang konstruk, katakanlah isolasi atau eksklusi sosial gitu. Karena kalau tidak nanti akan bingung. Oh maaf, tadi tulisannya mengenai paradigma eksperimen, terus kemudian teori konstruk yang diukur melalui paradigma tersebut biasanya dicantumkan di bab 2, landasan teori, baru kemudian nanti di bab 3 sudah tidak perlu lagi repot-repot menjelaskan, lu kok bisa sih kesepian diukur dengan cara hanya mainan lempar bola tangkap gitu. Mosok mainan dengan digital saja orang bisa kemudian merasakan kesepian. Ya nyatanya paradigma ini sudah valid gitu, sudah berkali-kali diuji cobakan lintas negara dan seterusnya. Itu sebab saya juga sangat ini ya Ibu dan Bapak, sangat mendorong kita semua untuk yuk paradigma yang sudah ada
kalau memang kita butuhkan melakukan modifikasi, tentunya dengan justifikasi judgement dari kita sebagai peneliti maupun hasil dari pilot study yang kita lakukan, itu bisa kita lakukan, bisa kita laporkan. Gitu. Tapi startnya sekali lagi tidak start dari nol seperti itu. Dan beberapa paradigma yang lain, misalnya kayak Taylor Competitive Reaction Time, ini kan paradigma agresi, tapi kan tidak dinamai agresivitas tas gitu loh, seperti itu, tapi dinamainya sebagai TCRT dan seterusnya gitu. Nah, itu sebabnya mungkin ya saya ini baru hipotesis saja karena saya belum pernah melakukan penelitian secara konkret gitu ya, tapi di jurnal-jurnal psikologi di Indonesia, baik yang sebagai saya editor maupun reviewernya gitu memang relatif jarang. Pertama, riset eksperimen jarang disubmit ke situ. Yang kedua, kalaupun submit riset eksperimen itu jarang yang kemudian menyebutkan menggunakan paradigma yang terstandar apa, kemudian modifikasi yang dilakukan apa, seperti itu. Padahal kalau di riset-riset yang internasional, yang Scopus gitu, itu hal yang jamak dan hal yang lumrah. Sehingga bahkan orang menerbitkan modul atau panduan untuk kemudian technical paper gitulah Ibu dan Bapak, untuk kemudian bisa menerapkan modul menerapkan paradigma yang digunakan. Jadi sangat amat detail gitu ya, dan itu semua biasanya sih di-share secara open access karena orang juga ingin supaya publikasinya itu dikutip oleh orang lain. Nah, salah satunya yang tadi yang pernah saya gunakan ini yang self control ego depletion. Ini semuanya pernah saya gunakan, tapi yang self-control ego depletion ini yang saya akan memberikan contohnya kepada Ibu dan Bapak ya. Ini terbitnya di Perspective on Psychological Science. Nah, dalam penelitian self-control ego depletion ini, ada laboratorium di Indonesia gitu yang saya waktu itu berkolaborasi dengan psikologi UGM. Lalu kemudian ada 23 laboratorium lain yang ada di seluruh dunia yang kita mencoba untuk menguji cobakan paradigma eksperimen yang sama gitu. Tapi kalau memang bahasa Inggris itu bukan merupakan bahasa ibunya para partisipan, itu kita translate ke dalam bahasa ibu terlebih dahulu. Tapi semuanya itu paradigmanya sama, jumlah stimulusnya sama, cara pengukuran responnya sama, kemudian manipulation check-nya sama, semua podo persis sama persis untuk melihat ini sebenarnya betul nggak sih bahwa dalam bidang psikologi, at least ketika kita ngomong mengenai teori self-control gitu ya, apakah kemungkinannya untuk kemudian bisa mereplikasi teori besar di bidang self-control ini, apakah ketika dilakukan oleh para peneliti secara simultan, apakah terbukti atau tidak lah teorinya. Dan intinya singkat cerita adalah, at the end of the day tidak terbukti gitu teorinya. Jadi efek size-nya itu mendekati zero. Padahal teori tentang self-control ego depletion ini sudah dikutip pada saat penelitian tersebut itu sudah 800-an lebih artikel jurnal internasional yang bagus yang mengutip teori dari Roy Baumeister yang namanya self-control ego depletion ini. Gitu. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena tidak adanya standarisasi. Ternyata dalam hal stimulus, dalam hal respons, dalam hal jumlah trial, dan seterusnya. Gitu. Itu salah satu faktor yang kemudian mengagetkan kita semua karena kita pikir kalau pada saat membaca sebuah jurnal gitu ya menggunakan perlakuan misalnya berupa partisipan diminta untuk mengerjakan suatu tugas yang katakanlah tugasnya kalau ego depletion di sini namanya letter E gitu ya Ibu dan Bapak, mengerjakan tugas letter E terus kemudian diukur responnya, oh hasilnya signifikan, oh ternyata berpengaruh, berarti orang ketika dalam kondisi yang lelah, letih secara mental, dia akan kemudian menjadi lebih ngawur dalam keputusan yang dia ambil. Itu kan secara intuitif juga masuk akal nih, namanya orang capek terus kemudian keputusannya ngawur. Secara paradigma eksperimen diuji cobakan juga oke gitu kan. Tapi kita tidak terbiasa mungkin ya untuk kemudian mengecek sampai detail ini dosisnya berapa sih. Dan ini kan kalau di bidang kedokteran kan hal seperti ini tuh highly unlikely gitu ya, ketika ngomong suatu vaksin itu kan amat sangat detail sebetulnya vaksinnya, kemudian dosisnya berapa, lalu kemudian efek sampingnya apa, term and condition-nya bagaimana, komorbidnya seperti apa, tapi dalam bidang psikologi kan relatif tidak terbahas ya. Kita pikir kalau sudah, ya sudah pokoknya diberikan perlakuan tertentu,
tanpa perlu untuk mengecek-ngecek dosisnya lagi, respons time-nya berbeda, mungkin penampilan dari stimulusnya mungkin juga berbeda, jumlah stimulusnya berbeda, kita asumsikan hasilnya sama, dan ternyata hasilnya tidak sama, Ibu dan Bapak. Gitu. Ternyata bisa jadi yang di satu penelitian pakai misalnya katakanlah, kalau dalam penelitian saya ini kan 50 jumlah total stimulus, 150 jumlah total stimulusnya. Ketika jumlah total stimulusnya misalnya katakanlah hanya 50, bisa jadi hasilnya signifikan. Gitu. 150 tidak signifikan. Lah terus piye gitu kan pertanyaannya, bagaimana kemudian? Apakah berarti ya sudah hapus saja teorinya atau modifikasi paradigmanya atau bagaimana? Gitu. Makanya kemudian keleluasaan menggunakan teknik digital, menggunakan digitalized eksperimen ini adalah kita bisa coba untuk membandingkan stimulusnya 150, stimulusnya 50, stimulusnya 100. Gitu kan, dari segi jumlah beda nggak sih hasil yang kemudian didapatkan, seperti itu, dan seterusnya. Selain itu, keunggulan selain standarisasi dalam hal pemberian stimulus, jumlahnya, waktu di mana ditampilkannya sebuah eksperimen gitu ya, sebuah stimulus gitu, katakanlah setengah detik itu kan cepat banget ya, kalau kita manual itu ya apa caranya gitu, nggak kebayang juga gitu loh kayak apa menampilkan suatu stimulus dalam waktu yang setengah detik. Tapi kalau digital kan mudah ini dilakukan. Tapi selain itu juga kita bisa memberikan kondisi eksperimen dan kondisi kontrol ini semirip mungkin perlakuan yang diberikan. Perbedaan itu hanya pada elemen kunci, hanya pada bumbu kunci yang ingin kita uji cobakan, gitu. Jadi ini juga satu hal yang kemudian baru menjadi concern oleh para peneliti itu baru belakangan. Mereka tadinya berpikir bahwa kalau misalnya sudah diberi perlakuan dan sudah ada pembandingnya, sudah ada kondisi kontrol, maka aman, gitu kan. Berarti sudah bisa menyimpulkan hubungan sebab akibat. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata kondisi kontrol itu juga berbeda-beda, gitu. Jadi contoh konkretnya seperti ini. Saya dalam sebuah penelitian, misalnya saya memberikan instruksi partisipan diminta untuk melakukan, katakanlah, mindfulness of breathing, gitu ya. Jadi duduk, kemudian memperhatikan jalannya pernapasan, gitu. Itu kondisi eksperimen yang saya berikan. Berapa lama mereka diminta duduk memperhatikan jalannya pernapasan? 15 menit. Itu kan kondisi eksperimen. Lah, kondisi kontrolnya adalah partisipan di ruangan lain diminta untuk mendengarkan berita yang sifatnya netral. Saya pikir baik-baik saja dong, karena saya sudah membandingkan kondisi yang mana ada perlakuan dan tidak ada perlakuan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ternyata ketika mensubmit artikel ilmiah, ternyata ditanyain habis-habisan oleh reviewernya kayak gitu loh, bahwa kamu apakah tidak mengantisipasi keberadaan placebo effect gitu. Nah, saya kaget karena kayak placebo effect itu kan kayak saya berpikirnya itu kan loh, itu kan bidang kedokteran gitu ya, kok dibahas dalam bidang psikologi, apa pula ini gitu loh. Nah, ternyata itu sudah menjadi suatu concern yang juga saat ini tuh sangat penting gitu untuk kemudian diperhatikan. Kondisi kontrol apa yang digunakan itu penting, sehingga kemudian harapan dari partisipan ketika dia mengerjakan sesuatu itu tidak berbeda antara kondisi eksperimen dan kondisi kontrol. Konkretnya, kalau satu ruangan kelompok eksperimen saya minta untuk melakukan mindfulness of breathing, duduk memperhatikan jalan napas, maka kondisi yang lain yang disebut sebagai placebo kontrol itu harus saya minta untuk idealnya melakukan relaksasi. Jadi dia sama-sama melakukan aktivitas yang mirip gitu, tapi tanpa adanya instruksi eksperimen. Nah, itu baru oke banget. Dan ketika kemudian hasil yang diperoleh dibandingkan, saya memperoleh hasil yang signifikan ketika partisipannya itu dibandingkan dengan kondisi eksperimen yang diminta untuk mendengarkan berita. Tapi begitu kondisi kontrolnya saya ubah menjadi relaksasi, jadi nggak signifikan hasilnya. Terus kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya, apakah mindfulness itu bisa memberikan pengaruh untuk menurunkan agresivitas atau tidak? Ya bisa kalau kondisi kontrolnya dengerin musik atau dengerin apa, nggak bisa ketika kondisi kontrol relaksasi. Itu sih opo gitu kan, karena kita pada saat mengutip jurnal kita jarang memperhatikan kondisi kontrolnya apa, yang kita lihat kan hanya hasilnya signifikan atau
tidak. Nah, pembentukan kondisi-kondisi kontrol ini dalam jumlah yang relatif banyak, kita ada placebo kontrol, kita ada active kontrol, kita ada kondisi yang tidak kita apa-apakan, itu juga akan relatif lebih mudah terorganisir ketika metode yang kita pakai adalah metode digital gitu, karena nantinya seperti pada contoh tadi yang sebelumnya yang permainan lempar bola gitu ya, itu kan partisipan dalam kondisi eksperimen diminta untuk bermain lempar bola tangkap dan hanya 1 kali saja diberi lemparan di awal. Tapi ada partisipan yang diberikan lemparan itu 5 kali, ada yang diberikan 10 kali, dan ini semua bisa diatur gitu loh dengan menggunakan berbagai macam software. Responnya juga bisa seperti itu ya Ibu dan Bapak, bisa pengukurannya juga sebisa mungkin, yang ingin saya sampaikan sih, sebisa mungkin itu memang kita coba untuk menggunakan perilaku gitu, meskipun perilakunya tidak perilaku yang kemudian gebukin boneka atau apa seperti gitu ya pada zaman dahulu kala, tapi perilaku yang memang secara teoritis kecemasan indikatornya apa sih, orang memberikan reaksinya lebih lambat misalnya saja ketika dia cemas, lalu kemudian misalnya ketika orang itu agresif itu apa, dia memberikan misalnya katakanlah suara bising itu lebih keras, itu menunjukkan agresivitasnya dia, dan seterusnya dan sebagainya. Ini kayaknya saya lewatin saja langsung ke sini ya Ibu dan Bapak, beberapa cara yang kemudian bisa ditempuh sebagai alternatif dari self-report alias mengisi kuesioner adalah selain menggunakan data kecepatan reaksi yang diberikan, seberapa cepat partisipan memencet tombol yang ada di keyboard, seperti itu. Selain menggunakan itu juga bisa tentunya juga menggunakan pictographic scale, bisa juga menggunakan metode pengukuran yang sifatnya fisiologis yang lainnya. Tinggal nanti alat-alatnya nanti Pak Caleb mungkin bisa share juga di laboratorium UMM punya alat-alat fisiologis apa gitu yang kemudian bisa kemudian ditancap ke komputer pada saat diberikan stimulus, dilakukan pengukuran secara simultan. Kalaupun aduh Bu Cleo saya nggak mantap kalau nggak pakai self report gitu kan, nggak pakai kuesioner apa, nggak apa-apa, digunakan juga kuesionernya, nggak masalah juga. Nanti kita lihat hasilnya itu convergen atau tidak. Sama nggak sih hasil yang diperoleh ketika menggunakan yang fisiologis dengan yang menggunakan self report? Itu nanti akan sangat bagus juga dalam hal publikasi pengayaan hasilnya. Kalaupun ada perbedaan, kenapa berbeda gitu? Di titik mana kemudian terjadi perbedaan? Kan stimulusnya sama, tapi responnya diukur dengan cara berbeda, hasilnya kok bisa beda. Jadi hasil yang kita pakai yang mana nih, yang self report atau yang fisiologis? Begitu seterusnya. Ini beberapa contoh juga stimulus yang pernah saya gunakan dan saya translasi ke dalam, ada yang Psycopy, ada yang menggunakan Inquisite, dan seterusnya. Nah, yang terakhir yang perlu saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak juga di sini adalah strategi kuantifikasi itu penting, Ibu dan Bapak. Kita amat sangat terbiasa gitu ya dalam ketika kita melakukan uji coba katakanlah skala gitu. Kemudian kita lihat butirnya, misalnya katakanlah butirnya awalnya dari 50, terus kemudian kita uji cobakan inter-item correlation-nya, ternyata kok nggak signifikan gitu kan korelasinya, terus kita hapus-hapusin gitu skalanya, kita gugurkan putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, seperti itu dan seterusnya. Nah, kebiasaan yang seperti ini kemudian ketika diterapkan ke dalam metode eksperimen itu bisa sangat berbahaya dalam artian yang kita jadi menghilangkan sebuah stimulus atau sebuah perlakuan yang sebetulnya amat sangat dibutuhkan sebagai kunci dari efektivitas eksperimen yang kita lakukan, karena kita berpikir bahwa saya pengen loh memodifikasi ini, kayaknya nggak sesuai dalam konteks budaya Indonesia, kok ini kok gambar orang bermain ski sih gitu kan, lihat ski aja belum pernah mungkin seperti itu, apalagi mencoba dan seterusnya. Nah, keputusan-keputusan seperti itu tuh sebenarnya hanya bisa kita lakukan ketika kita sudah melakukan pilot study terlebih dahulu dari apa yang sudah terstandarisasi gitu. Jadi
di dalam penelitian-penelitian yang dilakukan dalam konteks eksperimen itu disertasi di negara-negara maju itu juga sudah mulai banyak gitu ya, yang mana topik disertasinya itu bukan konstruksi alat ukur tapi konstruksi paradigma eksperimen gitu. Jadi betul-betul menyusun sebuah bentuk intervensi dari awal, diuji cobakan, uji nanti validitas konstruk dan sebagainya dan seterusnya gitu ya, untuk kemudian bisa tidak sih paradigma ini digunakan untuk mengukur perilaku yang ingin diukur. Ini diagram alur keputusan sebelum melakukan modifikasi dalam sebuah paradigma eksperimen. Kalau ditanya ya Ibu dan Bapak, kunci dari sebuah eksperimen itu sebenarnya terletak di mana? Kuncinya itu sebenarnya terletak di pilot testing. Gitu. Jadi pilot study ini sebetulnya analognya kalau di bidang kedokteran gitulah teman-teman instruktur mungkin bisa lebih membayangkan gitu ya, bahwa diuji cobakan dulu secara terbatas baru kemudian itu diproduksi untuk dilihat seperti apa sih efektivitasnya ketika diuji cobakan secara massal seperti itu. Jadi tidak langsung terburu-buru kita langsung nemu sebuah paradigma atau membuat sebuah paradigma terus langsung kita terapkan kepada partisipan asli kita, karena kemungkinan terjadinya error itu besar gitu. Jadi menutup paparan saya, sebetulnya kalau dikatakan eksperimen membutuhkan waktu dan biaya yang besar, sebetulnya relatif waktu dan biaya yang besar itu dibutuhkan pada saat melakukan pilot testingnya, bukan pada saat melakukan eksperimen yang sesungguhnya. Namun, ketika kita sudah memilih eksperimen yang terstandar, ini akan lebih bisa menghemat biaya, karena pilot testingnya biasanya tidak perlu kita lakukan sampai sebegitu banyaknya gitu, karena hanya memodifikasi di satu dan lain segi. Begitu paparan dari saya, mudah-mudahan tidak kelamaan dari slot waktu yang diberikan dan lebih banyak waktu untuk diskusinya. Saya kembalikan kepada Mas Mika.